kulit aja mata pun aku kulit mata sudah berenang lagi kacamata yang banyak buruknya itu dan raib dan itu kicingnya di gue belum tadi masih mata iya nih orang kacamata itu lah kacamata yuk iya kalau kita bawa wah jelas kan ini apa mata gambar yang lagi nah iya kalau kita bawa tuh anak membawa makin HP ini kita kalau bang kecuali penting beran mah sekarang akhirnya gambar orang telepon WA cuman lagi mata sakit habis mata yang kan terlarang bisa apa kacamata sama malah pas mau beli memakai melacong sebelah kacanya ada lain cari betul dulu mas tangan lah sebenarnya di kandangan dulu lah ngambil per Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهل الداهرين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم رب اشرح لنا صدورنا بما شرح به صدور الصالحين من عبادك ويسر لنا أمورنا بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد ألسنتنا ما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم Bersambung mujakarhan kita kitab Ruh. Wa hadha as-salamu wal khitabu wan nida'u li mawjudin yasma'u wa yukhatibu wa yaqil wa yaruddu. Wa hadha salamu, bermula ini ucapan salam. Bermula ini ucapan salam. Wal khitabu, dan khitab. Khitab ini definisinya di kajian di nahwu lah. Tawjihul kalam, tawjihul kalam ila mukhatab, mengarahkan kata-kata kepada orang yang dipandai oleh khitab.
Jadi khitab ini bahasa kita apa? Panggilan ya, ungkapan kata nih yang ditujukan kepada seseorang. Wan nida'u dan seruan. Nah, kita bahas kemarin sebelah di semalam di atas. Nah, Nabi sendiri kan mengajarkan kepada kita apabila kita menziarahi kubur, sini jadi umatnya mengatakan salam, kan tadi salamun, alaikum, kita pula. Wan nidai, mana nida situ jar ahlan diyar. Nah, situ ada situ huruf ya dibuang oleh. Nah, jadi 3 kata salamun alaikum ahlan diyar itu ditujukan lima wujudin kepada orang yang hadir, orang yang ada, yang bisa mendengar dan wayukhaqabu dan diajak berbicara, berpandir, wayaqilu dan dia mengetahui, wayaruddu dan dia pulang dapat menjawab salam. Jadi kadang mungkin Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bila melalui kuburan, disinilah ucapkan salam, nyalam. Cuman kita aja yang kada mendengar lah jawaban salam orang-orang di dalam kubur. Nyalah mafhumnya kita. Wa illam yasma'il musallimu ar-radd, bacanya sekalipun orang yang mengucapkan salam itu tidak mendengar ar-radd akan jawaban si orang wafat dalam kubur tadi. Alah terus. Wa idza shalla ar-rajulu qariban minhum syahaduhu wa 'alimu salatahu wa gabatuhu 'ala dzalika. Dan apabila seseorang mengerjakan sembahyang paraklah dari kuburan inilah minal mautsalah, banyak kalau lah masjid langgar nang dihiganya, bahkan di hadapan kiblatnya ada kuburan lah. Nah, lalu mereka orang-orang yang dalam kubur tadi, orang-orang yang wafat sudah meninggal dunia tadi, syahaduhu, nah menyaksikan akan si ar-rajul dalam keadaan sembahyang tadi. Bahkan wa'alimu, mereka mengetahui sembahyangnya seseorang tadi, bukan sekedar menyaksikan, mengetahui saja, bahkan wagabatuhu 'ala dzalika, mereka pun juga menginginkan keadaan seperti itu, menginginkan seperti keadaan ar-rajul kalau sembahyang tadi, masih hidup kan, ada roh lagi, ada jasad. Nah, segitunya orang-orang dalam kubur. Andai kata mereka itu dapat berbalik ke dunia, mereka beramal saleh lah, ingin, anda kepingin benar kan? Yalah, ada yang kepingin beriman bagi orang kafir lah, ada yang kepingin menambah sembahyang ibadah lah, ada yang kepingin hendak bersedekah, masing-masing riwayat lah. Bila kawan lah, orang-orang yang tertentu aja kawan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yalah, orang tertentu. Memang ada orang kejadian Allah sudah pendeta mati 2 tahun karena kuburnya itu kata kayak kita di sini bisa ada lambah 2 tahun, mungkin ada alamat dalam mimpi apa, wallahu alam, dibongkar kubur tadi hidup pendeta tadi, bahkan pendeta dia
masuk Islam. Bahkan orang-orang yang Kristen, orang kafir itu banyak juga memeluk agama Islam, bahwa agama Islam adalah hak, jujur. Nah, padahal orang itu mengkubur 2 tahun, pendeta dihidupkan lagi oleh Allah Taala untuk awal mati lagi karena Allah beriman. Terus kemudian sesuai lawan idullah bahwa orang meninggal itu pinanggu lawan orang yang di atas kubur. Ini sahih lah. Dan maudhu dan dia ada hukumnya. Qala Yazid bin Harun akhbarana Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman an-Nahdi inna Allah bacanya setelah qala inna ibna sasin adalah sasalah inna ibna sas kharaja fi janazatin fi yaumin. Diceritakan oleh Yazid bin Harun sidin mengambil lawan Sulaiman mengambil dari Utsman an-Nahdi, ujar Abi Sulaiman bahwasanya Ibnu Sa'as pernah keluar mengiringi jenazah pada suatu hari. Wa alaihi thiyabun khifafun, di badan Ibnu Sa'as sidin memakai pakaian yang ringan. Cara bahasa ini apa? Baju kaos lah. Khifafun ini ya apa ngarannya pakaian orang Arab lah. Ini liper loh, gamis jubah apa lah namanya rangkapannya dah. Lalu begitu sidin mengiringi sesampai lalu fantaha maka sampailah sidin ila qabrin, ke sebuah kubur. Nah, sampai ke sebuah kubur. Nah, di sini kisahnya lah, sidin kan mengiringi jenazah. Kadang kisah sidin sini, nah sembahyangnya sidin ini sebelum menguburkan jenazah apa sesudah lah. Cuman kan kisahnya ini kisah orang dalam kubur juga terus lah. Qala berkata, siapa berkata? Abu Utsman sebagai perawi adalah Ibnu Sa'as. Lalu ya Ibnu Sa'as lah fa sholaitu raka'ataini, maka di sini aku sembahyang 2 rakaat lah. Kadang bang di atas kuburan sembahyang lah, mungkin di tajauh lah di wilayah kubur, ada jauh barak lah. Kan kada boleh kalau makruh apa sembahyang di kubur. Nah, yes. Paham sembahyang di kubur. Banyak dalam nih, di belakang dalam bawah di kubur. Jadi sembahyang di kubur. Boleh enggak sih? Teruslah summa iba selesai sembahyang 2 rakaat sila summa takatu alaihi, kemudian di sini aku bersandar lah. Bahasa kita bersandar itu memakai berabah adalah alaihi, di atas kubur. Sandar lah. Lalu di sini fa wallahi, maka demi Allah, bujuran lah di sini. Inna qalbi, sesungguhnya hatiku jisidin layaqzanu beginilah, sungguh berdebar di sini lah, degup jantung lah. Kenapa jadi berdebar? Karena sini takliliyah lah. Nah, ini ada 3 macam yang pernah aku ketahui lah. Ada ta'liliyah, ada fujaiyah, ada apa tadi sebutnya zorfiyah. Nah, zorfiyah.
Nah, kalau itu zarfiyah ini kebiasaan ta'alluqnya kepada uzkur ya lah. Itu zarfiyah ini definisinya apa semua aku ingatkah? Zarfun lima madha min az-zaman. Zarfun lima madha min az-zaman. Jadi kalau itu zarfiyah itu isim kalimatnya lah. Kalau itu ta'liliyah sini bang, nang maknanya itu karena lah, huruf lah itu sini. Karena di sini sami'tu sautan, aku di sini telah mendengar suara timbul dari minal qabri, dari kubur. Mendengar lah, jelas nampaklah bunyi suaranya, ilaika anni la tu'zini fa innakum qaumun ta'maluna wa la ta'lamun. Nah, yang pertama alima ya'lamu, amila ya'malu kita. Yang kedua alima ya'lamu. Nah, ilaika anni, nah, pergilah engkau dari aku. Ilaika ibad anni, jauh bahasa. Jangan engkau mengganggu aku. Fa innakum qaumun ta'maluna, karena kalian adalah orang yang bisa beramal, sedangkan wala ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Jadi menyuruh beliau ini bukannya sarik kada pala kecemburuannya orang yang dalam mayat dalam kuburnya. Ada kawal lagi nih bang beribadah, lalu asa terusiknya si terganggu melihat pahala yang digawe oleh seseorang yang sembahyang di kubur tadi. Ya muka pahalanya melihatlah ditampaikan oleh Allah Ta'ala, lalu rasa terganggu jauh di kemananya. Nah, bubuan ikamnya mana kau beramal di kubur, maksudnya masih hidup nih. Nah, bujur aja bunyi kami nggak tahu di alam kubur ada dibuka kasyaf Allah Ta'ala. Wa nahnu qaumun, sedangkan kami adalah suatu kaum, na'lamu, kami mengetahui. Kalau kisah Sunan di atas nih. Nah, sampai kejadian dalam rumah kucing mati tahu, dan yang akan terjadi tahu. Kalau kisahnya semalam. Tapi wala na'malu, kami kada kawa beramal, kada kawa beribadah, kada menyambung Allah. Nah, yang mengalir kan berapa semalam waladun soleh yang kau mengalir ya Allah. Nah, apalagi wakaf, apalagi amal jariah ya Allah, wakaf lah, ilmu yang bermanfaat ya, waladun soleh, anak yang soleh lah. Nah, itu nolanging sampai hari kiamat mengalir terus pahala. Wala ayyakuna li mithlu, lah bacanya mithlu ajalah. Wala ayyakuna li mithlu rak'ataika ahabbu ilayya min kada wa kada. Ay wallahi, demi Allah, sungguh jikalau ada nih lah, sekiranya aku ini ada bagiku, bahasa kita apa ya? Sekiranya aku ini bisa lah sembahyang mithlu rak'ataika, seperti sembahyang 2 rakaatnya engkau, seandainya aku kawat lah. Kabarnya mana? Ahabbu ilayya, karena kayak di dalam kitab Kawakib ada wajis wa antasumu khairul lakum. Jadilah antasumu itu takwil masdar jadi mubtada, khairun jadi khabar. Sehingga la ayyakuna jadi mubtada, ahabbu jadi khabar. Yaitu di sinilah lebih ku senangi di hatiku, ilayya bacanya, daripada berisian ini lah kada wa kada. Di riwayat lain minad dunya wa ma fiha, ya Allah. 2 rakaat aja.
Artinya 2 rakaatnya itu aja pahalanya berapa, apalagi sama ibadah yang lainnya lah. Terus jadi intinya kisahnya ini, orang yang dalam kubur mengetahui orang-orang yang di atas kubur, bahkan kau berdialognya. Fahada wa qad ulima bittika'ir rajul ala qabrihi wa salatihi wa bi salatihi. Fahada, maka bermula ini sungguh dapat qad alima itu. Bermula ini siapa tadi? Sahibul qabr adalah pemilik kubur, seorang yang timbul dalam kubur tadi. Sungguh dia telah mengetahui, alim aja bacanya, dengan bersandarnya seorang laki-laki dari kubur tadi, dan dengan sembahyangnya si ar-rajul nang kada jauh di kubur tadi. Mungkin akan datang ada masalah roh adalah pertanyaan kedua adalah. Pertanyaan kedua yang di halaman berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah para roh orang-orang yang meninggal dunia itu bisa saling bertemu, saling berkunjung, saling ingat mengingat? Jawabannya atau kada. Jadi jawabannya kayak najar, roh itu terbagi 2. Ada ruhun muna'amatun, gairu mahbusatin. Ada roh yang diberi kenikmatan, bebasnya di sanalah, kada di penjara. Di situnya kau berhilang-hilang lah, kau berhilang. Ini banyak hari ini ada orang meninggal dunia lah. Dipatak di suatu kuburan, di kubur itu ada keluarganya. Jadi nang lawan sedang kubur tiba takutnya lawan nang hanya datang deh. Kayak apa ya kabarnya si anu aja. Kabar nang sudah terjadi maupun kabar nang belum terjadi. Kayak apa ya sepublikan cuma itu kabarnya apa? Ya bangnya ini calon puan aja, calon DPR ya, jadi kadangnya ada tahu orang boleh ke sini bang ya, masakan datang lah. Itu kalau orang-orang yang beriman diberi kebebasan, alhamdulillah kita lah termasuk orang-orang yang diberi keistimewaan lah, itu malam berasa bebas nyaman istiqomah. Perguruan yang bersekompol nyatain lah sih termasuk mampu sorifin. Andai kata sih berwujud kayak manusia kawam, sini perguruan. Allah yes. Kalau kisah guru saya Sayyid Abdullah ya, memerintah wujud pengasuh, arwah pengasuh, pemangki siapa? Tahun dulu ini mahpus ya, ada orang dalam kisah. Sini meninggal berapa kali ya? 5 kali aja, Mbak. 5 kali. Ya, nak tamu lawan sidin, cuman sidin berkisah kayak itulah. Maka itu aja berkisah. Lalu waktu di pengantin anak berusia 9 di pondok Darul Ikhwan. Jadi sidin bertakun apa amalan pian tariqatin sehingga pian kawan kayak ini nih. Lalu sidin memadahkan amaliyahnya. Ini apa sih langsung bisa ya. Mungkin lah perguruan kita lah panjang umur cinta sehat badan. Terusnya apa lagi itu? Biasalah. Wa qala Ibnu Abi Dunya hadatsani Al-Husain ibnu Ali Al-Ijli bacanya lah. Hadatsana Muhammad ibnu Salti. Hadatsana Ismail ibnu Ayyash. An Thabit bin Sulaiman. Hadatsana Abu Qilabah. Bacanya lah. Qala Abu Qiladah berkisah. Aqbaltu min asy-Syam ila al-Basrah. Aku pergi dari Syam menuju Basrah. Lalu fanazaltu manzilan, lalu aku singgah di suatu tempat. Singgah istirahat sejenak.
Lalu uji sidin fatatahhartu wa shallaitu rak'ataini bilailin. Lalu aku uji sidin di situ berwudu. Nah, ingatanlah kalimat tatahhara sini dulu banyak lah. Jangan patayamam tu tayamum lah. Fatatahhartu. Nah, kita di situ banyak lah. Wa shallaitu, aku sembahyang di sini 2 rakaat. Sembahyang apa? Wallah di suatu malam. Yang tahajud kah, betahlah. Selesai beribadah, kata-katanya thumma lah istirahat sih, thumma wada'tu ra'si ala qabrin. Nah, di sini bahari itu kan takutlah. Ini singgah itu di pakuburan. Kemudian di sini aku meletakkan, bahasa kita, aku merabahakan kepalaku di ala qabrin, di atas pakuburan. Mungkin kali jauh pakuburan, nah, di area pakuburan. Lalu ngapa bacanya itu nama ya nomo nomtok lah, nimtok lah, nomtok nama ya nomo timbangan koltok lah. Lalu jisidin aku tertidur guring. Summa lawas saya guring, kata-kata semana litartib wa terakhilah. Summan tabahtu, jisin kemudian aku tabangun. Ketika bangun faidan, maka tiba-tiba jisin sahibul qabri, pemilik kubur, sebuah kubur aja ini kata-katanya lah, qabrin lah. Yashtakini yaqulu, sedang mengadukan kepadaku lah. Yaqulu, dia berkata, nah, hantukah kata tahu jubang lah sini Allah alam ya. Mungkin nongkarinnya kah tahu juga lah. Pada adaitani mundul lailati, sampian ini sungguh mengusik ketenanganku. Nah, gara-gara sampian ini belum pada nyaman. Padahal kan kada nyamannya sih bukan berarti apa mengganggu nang kayak apa enggak mengamih pakuburan kan haram ulah mahirai kah adalah ini mengganggu secara anojis. Contoh kayak kita lah di rumah bolehlah atau di seberang rumah lah sugi orangnya sugi. Jadi bila datang ke pasar tuh plastik tarang rambut pun berpakaian nah dia menghimpar seorang, nah itu kan menyakiti dengan perasaannya. Seorang butuh tukar nggak ada kawan, begitu aja namanya lah. Nah, jadi bahasa kita lah orang ini sembahyang, nah mungkin ditampaykan oleh Allah tadi pahalanya, nah melihat pahalanya itu namanya sahibul qabr ini lalu asa terganggu, rasa kapingin, andai kata hidupnya akan beramal saleh umpama. Mundzul lailati, semenjak malam tadi atau dari malam tadi. Summa qala, kemudian sahibul qabri berucap ulang, innakum ta'maluna wa la ta'lamun, sesungguhnya kalian itu bisa beramal, kalau beribadahnya lah di atas kuburnya, nah masih hidup malah. Namun kalian la ta'lamuna, tidak mengetahui keadaan kami di kubur. Wa nahnu na'lamu, dan kami mengetahui. Nah, kami tahu bahwa sampai ini di atas sembahyang. Nah, tapi kami wala naqdiru al amal, kami kada mampu beramal beribadah, ada mampu lagi lah. Summa qala, kemudian sahibul qabri itu berkata, nah ini mungkin betampai kayak itu rohaniyahnya lah. Memang ada panglah di antara karamah bubuan wali ini, sebab kuburan di timur tengah itu istilah dataran tinggi. Dia serba pitak buahnya itu lah, pitak bekalang udah kayak batu hampol lah ngobor tuh. Karena begitu ditabuk, uruk pasir tanahnya langsung ada lah di
dipitaki lawan buahnya lawan apa teman betul ampul apa beta jadi menutup sisi kiri muka belakang atasnya jadi kadang menyakiti badan mayat jadi aku tahu semua melihat di Instagram lah anak-anak pernah meninggal dunia ada kalau 2 tahun memimpi lawan abahnya minta alih kuburan nih karena terganggu ada di sebelah kuburan yang ada sembahyang bismillah tak buka ya jadi di dalam kubur saya gitu deh berpitak ada batu apa ngaranya tuh batu ampul yang aja rumah nyamin rumah tah gitu dia lihat jasadnya ada yang dulu lalu ya sahibul qabr raka'atan allatani raka'atahuma 2 rakaat yang engkau kerjakan khairun minad dunya wa ma fiha artinya tahulah lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalam dunia wa ma fiha ini si mausolis lah maftaqar ila silatin wa aidin silah ta'alluq fiha jadi ma sabata aw istaqarra fiha makanya kan tadi aku terjemahkan dan apa-apa yang ada di dalam dunia dan kalah dapatnya pahala 2 rakaat aja yang digawi oleh seseorang tadi ya Allah apalagi yang menggawi itu dalam keadaan menggawi paham lagi sih lah menggawi dalam keadaan menggawi jadi memfanakan diri adanya menggawi memusyahadahkan wujud hakiki menggawi Summa qala kemudian berkata jazallahu ahla dunya khairan kemudian berkata sahibul qabr semoga Allah memberikan balasan kebaikan khairan Allah jazallahu khairan ahlan dunya semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada penghuni dunia maksudnya bukan beratan penghuni dunia yang menyampaikan pahala artinya orang-orang yang berhadiah pahala nih lawan muslimin muslimat mu'minin mu'minat aqri'hum minnas salama sampaikanlah kepada mereka dari kami akan salam nah di sini baharilah aku bertakon Allah malim baris aku kan anak pulau haji nih jadi aku kayak pacarannya tuh bersambat salam kah maunya ajis nih pulau haji anak pulau haji Joko Jis sampaikan salam lawan Rasulullah ya Allah jadi ada di antara guru Muhammad guru yang dihilir tuh mana salamnya jadi entah harus dibaca salamnya Assalamualaikum ya Rasulullah aku terima Sidin nah jadi bari aku bertakon Sidin Rasulullah Sidin waktu hidup dan nangka ini aqrihum minnas salam sudah halus lah jadi kata-kata assalam sudah dijawab aqrihum minnas salam Nabi gitu juga kayak itu juga lah ketika Sidin berhendak ada bertamu lawan seseorang lawas ada bertamu akri di sini akrihum minni assalama ya Bang cuma ada salahnya juga Bang lah supaya mana salamnya ya baca ya menurut Sidin fa innahu yadkhulu alaina min du'aihim nuru amsalil jibali beda baca aja lah nuru amsalil jibali ya lah bacanya pas aja bacanya sama kah nusahnya yes
nurun amsalul jibali. Di kitab lainnya di PDF bacaannya nurun amsalul jibal. Fa innahu karena bahwasanya hal wasya'an ujubur tamliha fa innahu karena bahwasanya keadaan yadkhulu selalu masuk alaina atas kami min du'aihim dari doa kebaikan mereka. Apa nama masuk? Nurun, cahaya lah. Yang besarnya itu seperti gunung. Nur di sini kan pahala ya Allah. Makanya kan setiap orang membaca doa kada lepas daripada Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Setiap orang apalagi membaca doa arwah, setiap orang berhaul terbuat. Nah, itu yang maksud yadkhul itu selalu masuk. Kan yadkhulnya fil mudhari lah. Apa dilalah fil mudhari dalam ilmu balaghah ditajaddud wal hudusulah. Nah, cara di tauhid itu yufidut dawam lah. Ilmu itu sifatun qaimatun. Sifatun qaimatun yang kashifu biha al-ma'lumu. Yang kashifu dibawa dengan fil mudhari itu yufidud dawam lah. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu kan tidak kesudahnya. Di sini senantiasa mengetahui. Nah, itu dia tuh sampai hari kiamat lah, selama orang mengucap Allah kan kiamat ditunda terus. Jadi berterima kasih orang-orang ahli kubur. Nah, jadi intinya penghuni kubur tahu juga deh orang yang mengirimi doa dari orang yang hidup tadi. Wa haddatsani al-Husain al-Ijli haddatsana Abdullah ibnu Numairin. Haddatsana Malikun ibnu Mikwal an Mansur an Zaid bin Wahb qala Zaid bin Wahab uja Zaid bin Wahab kharajtu bismillah suatu hari bismillah aku keluar bismillah. Jadi sababarinya bismillah orang bahari itu ketujuh ziarah ke kubur tengah malam lah. Kita tahu tangis lah. Iya. Itu anak Junai bola, anak Junai itu. Junai. Nah, jadi Junai itu pernah marina. Nah, sebab kainya Junai itu lah arwah nibatai. Nah, arwah nibatai madrani ngaran sidin lah. Bedang sanak lawan dia tuku juhar lah ngaran sidin. Johar mengadakan kai Haji Bahrun. Haji Bahrun mengadakan apa kok? Nah jadi dia Junai anak kau tu je. Bila pulik ke negaranya, ketujuh banyak ziarah tengah malam. Kok biasa aja ke kuburan malam ya tengah malam tu, gamisnya. Nah tengah malam wani muswani orang. Dan pulang ada guru syair aja yang memberi amalan ya latif itu saya dengan hitungan yang tertentu dan waktu membaca itu jangan sampai habis lupa lah habis sedikit keluar aja roh dalam kubur dari saya melihat aku surangan ya Junai melihat ambil kan anak-anak guru saya aja biasanya ya terus lagi
ilal jabbanati, jabbanah ini pekuburan maknanya lah, jabbanah ke kuburan. Lalu fajalastu fiha, maka aku duduk di area pekuburan, duduk situ. Malam kah, siang kah, ada tujuh sih lah, ada dijelaskan. Fa idzan rajulun qad jaa ila qabrin, maka tiba-tiba seorang laki-laki telah datang menuju sebuah kubur yang ada di pekuburan tadi. Datang ke situ. Terus fasawwahu, maka dia meratakan kuburan tadi. Summa tahawwala ilayya, kemudian dia menoleh berinjak menuju kepada aku di sini. Lalu fajalasa, maka si rajulun dia duduk pandir-pandir berdialog lawan dia aku Zaid bin Wahab. Qala Zaid faqultu, lalu aku tanya, liman hadal qabru, liman hadal qabru, kubur siapakah ini? Qala rajulun akhun li, hadal qabru akhun li, ini kuburan saudaraku, yang sanaku di sini. Lalu aku tanya lagi, faqultu akhun laka, apakah engkau akhun laka billah, akhun laka billah, apakah engkau memang mempunyai saudara? Bahasa kita dang sanak bujur lah. Faqala rajulun tadi akhun li fillah. Jadi lain dang sanak bujur lah. Akhun li fillah. Dang sanaku seagama. Ra'aituhu, lalu si rajulun berkisah. Ra'aituhu fima yaranna imu faqultu, aku ujar rajulun tadi telah melihatnya atau telah memimpikannya, telah melihatnya seperti apa yang dilihat oleh orang guring, orang tidur juga mimpi. Nang uniknya di dalam mimpi itu kawa berdialog lah. Kita aja bermimpi malah sekedar melihat, enggak sama panjir lah. Lalu aku tanya, fulanun ishta. Nah, fulan di sini khitab kepada akhun li tadi. Nah, bahasa kita apa? Ikam ini hidup kah lagi? Nah, bentukah? Fulanun ishta. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, bahasa kita. Ikam nih lah hidup kembali kah? Alhamdulillah ya. Dalam mimpi bangsanya lah, seolah-olah dalam kenyataan lah. Nah, jadi buat kata-kata alhamdulillahirabbil alamin ini maulah cemburunya dan sanaknya tadi. Padahal dalam guring. Nah, qala ujarnan sahibul qabr tadi, qad qultaha, sungguh engkau telah mengatakan akan alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada di dalam kitab Bismillah, di muqaddimah kitab yang salah khilaf kan kitabnya Qurratul Uyun. Qurratul Uyun. Nah, Qurratul Uyun banyak aja dijual di pasaran. Wah, kira dari sekolah Qurratul Uyun. Isinya itu masalah perkawinan, masalah orang keluarga. Nah, masalah hak bini lawan laki, masalah hak laki lawan bini. Nah, di awal-awal itu membahas tentang ucapan alhamdulillah. Contohnya, ketika seseorang mendapatkan nikmat punya diberi orang Islam, tuntung 3 juta diberi orang, seorang orang pamalah. Jadi dia muntung alhamdulillah. Kalau ujar hati ini nikmat datang dari Allah. Nah, ujar hati pun memerintah dan anggota tubuh ini bismillah, bujur-bujur dipakai. Jangan gesan berniat, gunakan gesan beribadah.
Nah itu kan syukur yang sebujur-bujurnya syukur. Nah lalu di situ ujar dalam kitab itu kata-kata alhamdulillah itu lebih baik daripada duit yang 3 juta tadi. Nah, ini kita akan melihat malah orang dalam kubur dia melihatnya lah. Nah, makanya kan tadi qad qultaha. Nah, la an aqdiru ala an aqulaha ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh, wallahi, sungguh nih, andai kata aku mampu, lah, an aqdiru ala an, aku mengatakannya, yaitu lebih bagus adalah lebih kusenangi ilayya di dalam hatiku minad dunya wa ma fiha. Nah, daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalam dunia tadi. Hanyalah kita ya teripanglah. Tinggal keimanan kita aja lah, banyak sudah kisah-kisah yang membuktikan bahwa amal ibadah itu ganal pahalanya. Terus itulah. Summa qala, kemudian berkata si akhun adalah dalam kubur deh, dalam mimpi ini saya. Alam tara haitsu kanu yadfanuna fa inna fulanan qama fa shalla rak'atain la an akuna aqdiru ala an usalli hima ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha kullah. Jadi ujar akhun alam tara, nah hamzah istifham takriri lah. Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak tahu? Ketika mereka orang-orang yang mengikuti jenazah kubur, mereka itu yadfanuna, menguburkan lawannya. Kan tahulah bahasa kita. Mungkinlah si rajulun ini ketika upacara pekuburan itu melihatnya, hadir dan menyaksikan dia. Kan tahulah dia si akhun. Ada fa inna fulana, karena bahwasanya seseorang si ano nih qama berdiri mengerjakan fasalla sembahyang rakaat ini dua rakaat. Nah, bahari lah ngaran pak kuburan bahari itu kan kayak kita di sini Pak. Nah, dataran tinggi istiqamah sampai waktu duha, tayamumnya saat masih ada wudu, sembahyang duha dia sekartak lah di atas bebatuan. Nah, ketika upacara pemakaman, tahunya, oh yes, andai kata aja, la an akuna, andai kata, sungguh, andai kata aku mampu, keadaan aku nih, aku mampu atas an usalli, aku mengerjakan sembahyang 2 rakaat tadi. Nah, la aku lagi di mubtada'atillah ada dia. Ahabbu ilayya, maka yaitu aku lebih kusenangi di hatiku daripada dunia dan isi-isinya. Jadi cocok aja lah pengguruan. Inya itu qabliyah ba'diyah itu kadang menggawi. Tapi qabliyah ba'diyah itu digawinya dengan niat qadhaan, sembahyang qadhaan. Andai kata tatahuri juga aja lah, sudah tetap dinilai jadi sunnah. Karena kan pahala wajib kan satu rakaat sembahyang wajib tuh. Lah hanyar tetap alijer 70 rakaatnya. Lah, jadi lebih sidin menggawi qadhaan daripada qabliyah ba'diyah. Bahkan juga sama hukumnya dah lah, dapat juga qabliyah ba'diyah bagi sidin. Nah, menurut kawal lah, kan kita sembahyang jam 9 lah, jam 9 waktunya. Nah, kita sembahyang maghrib qadhaan atau sembahyang asar ya, niat qadhaan. Qabliyah duha dapat, adalah qadhaan sembahyang pahalanya dapat. Lagi kata
Bismillah, ya mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil mawlid wal khatim wa sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا كمال المتابعة لعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخلاقه وأعماله وأقواله ظاهرا وباطنا وتحيينا وتميتنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Ada kisahnya ini Habib dari Samba ya Allah.